Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 23 Agustus 2021 dengan episode Know Me Too Well. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari China One Year Loan Prime Rate yang tidak berubah di 3,85%, sementara 5 Year Loan Prime Rate tidak berubah di 4,65%. Kemudian ada dari Japan NatL CPI Year on Year yang naik dari sebelumnya minus 0,5% menjadi minus 0,3%. Kemudian ada dari Malaysia Foreign Reserve yang naik dari sebelumnya 111,1 billion dolar menjadi 111,3 billion dolar. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Smartfren Telecom Tbk atau FREN yang pendapatan capai 4,95 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2021 naik dari 4,30 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Suci Lines Tbk atau Soci yang meraih pendapatan sebesar 64,89 juta US dollar hingga periode 30 Juni 2021, turun dari pendapatan 68,42 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Transcoal Pacific Tbk atau TCPI yang meraih kontrak anyar 27 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, IHSG ditutup menguat 38 poin atau plus 0,64% menjadi 6.030. Sektor konsumer siklikal, kesehatan, keuangan, teknologi, industri dasar bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 156 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari duet maut. Menjelang berakhirnya masa kerja dari Powell yang dimana ada potensi dirinya digantikan, meskipun dirinya punya peluang yang lebih besar untuk menjabat 2 kali. Kali ini mendapat dukungan dari kawan baiknya, yaitu Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika. Yellen telah memberitahu penasehat senior White House bahwa dirinya mendukung kembali jabatan untuk periode kedua Jerome Powell sebagai ketua The Fed, yang dimana tentu saja dukungan seorang Yellen akan menjadi pertimbangan yang mendorong tingkat probabilitas Powell menjabat 2 periode mengalami kenaikan. Sejauh ini Joe Biden belum memberikan keputusan apapun terkait dengan pemilihan ketua The Fed tersebut. Namun tentu saja kami meyakini bahwa Biden akan memberikan peluang yang lebih besar tersebut kepada Powell sebagai salah satu seseorang yang telah dipandang oleh Wall Street sebagai seorang pejabat yang mampu membuat kebijakan yang penuh dengan tanggung jawab terkait dengan posisinya sebagai ketua bank sentral terkuat di dunia. Hal ini akan memberikan sebuah gambaran juga bahwa Biden terus mendukung langkah dan sikap Powell dalam memulihkan perekonomian Amerika melalui kebijakan moneternya. Sejauh ini, White House terus melakukan seleksi terkait dengan posisi tersebut terhadap kandidat yang memiliki potensi. Powell mampu melewati setiap gejolak yang timbul akibat COVID-19 dengan sangat baik. Oleh sebab itu jangan sampai apabila terjadi perubahan kepemimpinan dalam tubuh The Fed, maka akan membuat stabilitas The Fed menjadi terganggu. Dukungan Yellen kepada Powell memberikan dorongan terbesar bagi Powell karena Yellen sendiri yakin dengan pengalaman hampir di 2 dekade di The Fed, nasihat dari seorang Yellen akan menjadi sangat berharga bagi Joe Biden. Terlebih lagi, seperti yang dahulu kami sampaikan, bahwa Yellen pernah bekerja sama dengan Powell dalam satu institusi, dan kali ini keduanya bekerja sama mewakili 2 institusi yang berbeda yang begitu luar biasa dalam menggerakkan perekonomian melalui kebijakan di Amerika. Duet maut antara Yellen Powell merupakan salah satu yang membuat pelaku pasar dan investor tenang kala itu, karena pelaku pasar dan investor tahu bahwa pengalaman keduanya dapat membantu membawa Amerika keluar dari situasi dan kondisi yang saat itu sedang sulit akibat COVID-19. Dukungan ini tentu membuat Powell semakin memantapkan langkahnya sebelum berpidato di Jackson Hole pada pekan depan di Kansas City, di mana pertemuan tersebut akan menjadi salah satu yang paling penting saat ini. Di satu sisi, kami melihat Biden membutuhkan Powell karena sejauh ini, rencana stimulus yang diberikan Biden terhadap perekonomian Amerika mengundang serangan dari Partai Republik yang mengatakan bahwa inflasi akan bergerak liar apabila Biden mengeluarkan stimulus tersebut. Oleh sebab itu, tentu saja dukungan Powell merupakan salah satu alasan bagi Biden untuk terus melangkah maju dengan stimulusnya.
Partai Republik sudah biasa seperti biasa, tidak akan menerima begitu saja karena Partai Republik sempat mengatakan bahwa sikap The Fed sangat berisiko dengan membiarkan inflasi bergerak bebas dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Oleh sebab itu, Partai Republik juga sangat mendukung kebijakan taper tantrum untuk segera dilakukan. Kritik tentu pasti akan terjadi. Namanya kita hidup, tentu sebaik dan sehebat apapun kita, pasti akan selalu ada yang dislike. Dan hal ini juga terjadi terhadap Powell, yang dimana beberapa senator dari Demokrat juga tidak mengatakan secara gamblang akan mendukung pemilihan Powell tersebut. Sebagai informasi, Biden tidak hanya akan mengganti ketua The Fed saja nih bosku, tapi juga harus mengganti wakil ketua pengawasan peraturan perbankan, Richard Quarles, wakil ketua yang mendukung untuk dilaksanakannya taper tantrum, Richard Clarida, dan kursi Dewan The Fed. Perjalanan masih akan panjang, meskipun kalau boleh kami melakukan vote, tentu kami akan melakukan vote untuk Powell. Kemudian cerita selanjutnya datang dari naik 3 peringkat loh. Survei World Competitiveness Yearbook atau WCY 2021 yang dilakukan oleh IMD memposisikan daya saing Indonesia pada peringkat 37 dari total 64 negara yang sebarannya mewakili seluruh kawasan ekonomi dunia. Penilaian daya saing dari 64 negara tersebut berdasarkan 4 komponen utama yang meliputi kinerja perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Ranking daya saing negara pada survei 2021 turut mencerminkan ketahanan negara terhadap pandemi COVID-19. Taiwan naik ke peringkat ke-8 atau naik 3 peringkat, Cina naik ke peringkat ke-16 atau naik 4 peringkat, dan Selandia Baru naik ke peringkat ke-20 atau naik 2 peringkat. Di sisi lain, menyebut Indonesia juga naik 3 peringkat ke-37, meskipun masih berada di posisi bawah di antara negara-negara Asia Pasifik. Staf khusus Menteri Keuangan bidang kebijakan fiskal dan makroekonomi Masita Kristalin mengatakan negara-negara dengan akses vaksin yang tinggi mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia menilai Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07% secara tahunan year on year di kuartal 2 2021, meskipun di tengah keterbatasan akses vaksin merupakan suatu keberhasilan. Menurutnya, Indonesia belum mencapai level potensialnya. Hal ini terlihat dari inflasi dalam negeri yang masih cukup stabil meski pertumbuhan ekonomi mengalami rebound dari kontraksi cukup dalam sebesar minus 5,32% year on year di kuartal 2 2020. Ia juga menambahkan di negara-negara berkembang hal itu terkadang tidak berkaitan dengan potensial growth, namun lebih berkaitan dengan manajemen logistik atau distribusi barang dan jasa. Di Indonesia, pemerintah turut berusaha memastikan barang dan jasa memiliki harga yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Hal ini terjadi di tengah tekanan pendapatan. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat mencatat inflasi yang tinggi seiring dengan pemulihan ekonomi yang pesat. Indeks harga konsumen Amerika pada Juli 2021 menunjukkan adanya inflasi sebesar 5,4% year on year. Antisipasi terhadap pemulihan ekonomi yang pesat khususnya di Amerika yang dibarengi oleh tingginya inflasi menjadi kekhawatiran dari negara emerging. Inflasi tinggi di Amerika dapat memicu kebijakan moneter bank sentral, yaitu tapering yang turut diantisipasi oleh berbagai negara, khususnya emerging markets. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.936 hingga 6.116. Hati-hati loh ya, karena ini pekan yang cukup sensitif. Berikut stock quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Inco, kemudian yang kedua ada dari BMRI, dan yang ketiga ada dari Pegas. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Friend atau PT Smartfren Telekom Tbk yang pendapatan capai 4,95 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2021, naik dari 4,30 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya. Di tengah persaingan layanan pada industri telekomunikasi yang semakin kompetitif, manajemen Friend mampu menjaga pendapatannya di mana sepanjang semester 1 2021, pendapatan mencapai 4,95 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2021, naik dari 4,30 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya. Meningkatnya pendapatan perusahaan tidak terlepas kondisi saat ini yang serba digitalisasi, apalagi di saat pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 135 dan tingkat probabilitas sebesar 42%. Kemudian yang kedua ada dari BABP atau PT Bank MNC Internasional Tbk yang mencatat di bulan Juli terjadi peningkatan transaksi online kartu kredit sebesar 13% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
di saat diberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat sehubungan dengan menekan wabah corona memberikan berkah bagi perusahaan. Hal ini seiring dengan berubah aktivitas masyarakat dalam bertransaksi melalui media online dalam memenuhi kebutuhannya dan juga strategi perusahaan yang memberikan program diskon dan juga angsuran sampai 0%. Hal ini tidak terlepas transformasi banking yang dilakukan oleh manajemen dengan menjadi digital banking. Hal tidak terlepas dari inovasi dengan mengembangkan bisnis kartu kredit melalui inovasi, antara lain penerbitan kartu kredit virtual bersama Visa dan Mastercard yang akan menambah lengkap fitur pada motion banking. Sehingga berdasarkan technical analisa, dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 415 dan tingkat probabilitas sebesar 48%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.